Ancaman Sabar dan Reza membuat Malaysia Open 2026 memanas karena tuan rumah dihantui rekor buruk dan tekanan publik. Malaysia Open 2026 terasa panas sejak undian keluar. Karena Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani tiba-tiba menjadi ancaman utama. Media Malaysia, New Straits Times, bahkan sudah gelisah karena ganda putra tuan rumah tidak lagi nyaman meski bermain di kandang sendiri. Di ajang BWF World Tour Super 1000 ini, 3 pasangan Malaysia ada di peringkat 10 besar dunia. Tetapi justru itu membuat tekanan semakin berat. Rivalitas merata membuat babak pertama seperti final dini, dan pasangan menjatuhkan unggulan. Aaron Chia dan Song Wei Yik memang dijadwalkan bertemu wakil Amerika Serikat di babak 32 besar, Chen Ziyi dan Pursley Smith. Namun sorotan publik justru mengarah pada potensi pertemuan melawan Sabar dan Reza di perempat final, sebuah laga yang ditakuti. Sabar dan Reza dipandang berbahaya, bukan sekadar karena status peringkat 8 dunia, tapi karena rekor pertemuan yang memihak mereka. Meski Chia dan Soh berada di atas mereka di ranking, tiap bertemu justru terlihat inferior, sebuah ironi yang membuat tekanan mental bertambah. Rekornya jelas, 4 kekalahan dari 5 pertemuan, termasuk setelah duet ini diasuh Hendra Setiawan, membuat aura mereka semakin tebal. Itu sebabnya, New Straits Times menyebut ujian terberat bisa datang di perempat final, ketika potensi duel Indonesia lawan Malaysia menggelegar. Malaysia Open 2026 pun jadi panggung pembuktian, terutama bagi Chia dan Soh yang disebut mengalami penurunan di paruh kedua musim. Setelah awal tahun merengkuh 3 gelar prestisius, termasuk emas kejuaraan Asia, performa mereka merosot dan hasil minor mulai menumpuk. Ini membuat sorotan makin tajam, karena mereka adalah ganda putra peringkat 2 dunia yang diharapkan membawa tuan rumah bersinar. Namun, sejarah berkata lain, Malaysia sudah lama puasa gelar di kandang sendiri. Terakhir kali juara terjadi pada edisi 2014. Saat itu Go Vishem dan Lim Kim Wah menjadi juara, dan sejak itu penantian terus memanjang, menjadikan tekanan publik kian keras. Di tengah tekanan itu, Harry Ipe selaku pelatih ganda putra Malaysia menegaskan akan ada target besar sebagai tolok ukur. Salah satunya emas Asian Games 2026 di Jepang. Tetapi sebelum ke sana, Malaysia Open harus jadi ajang pembuktian. Harry Ipe juga menekankan bahwa taktik hebat pun tak berarti jika tubuh belum siap, jadi fokus utama kini penguatan fisik. Di sisi lain, Sabar dan Reza justru sedang berada dalam tren positif, membuat potensi bentrokan di perempat final seperti bom waktu. Mereka bukan hanya agresif, tapi juga punya pola permainan yang membuat Chia dan Soh ragu, dan itu terlihat dalam catatan head-to-head. Keunggulan mental Indonesia inilah yang membuat publik Malaysia gusar, karena di kandang sendiri mereka tetap terancam. Babak awal bisa saja dilalui, namun begitu masuk 8 besar, tekanan publik, media, dan rekor buruk bisa menumpuk bersamaan. Bahkan sorotan kepada Chia dan Soh terasa lebih besar daripada lawan mereka di babak awal, karena publik ingin hasil besar di rumah sendiri. Di sisi lain, Sabar dan Reza datang tanpa beban sebagai pihak yang sudah berulang kali menang, membuat mereka justru lebih lepas. Duel potensial ini seperti pertaruhan harga diri. Malaysia ingin memutus kutukan, Indonesia ingin mempertebal dominasi. Dan bila melihat hasil minor Chia dan Soh di paruh kedua musim 2025, ancaman psikologis makin nyata. Inilah yang membuat Malaysia Open 2026 tidak sekadar turnamen pembuka, tetapi panggung drama besar ganda putra. Setiap rally, setiap poin, bahkan sejak babak awal, akan terasa seperti ujian mental, terutama bagi tuan rumah. Di tengah tekanan itu, Sabar dan Reza justru mendapat panggung ideal untuk membuktikan bahwa mereka bukan kuda hitam, melainkan ancaman sejati. Jika mereka bertemu Chia dan Soh, laga itu bisa menjadi duel paling panas turnamen, karena rekor, publik, dan gengsi bertabrakan. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang menang, melainkan apakah Malaysia mampu mengubah sejarah di kandang sendiri. Dan apakah Sabar serta Reza sanggup menutup mulut publik Malaysia dengan kemenangan berikutnya yang lebih memalukan bagi tuan rumah? Malaysia Open 2026 pun berubah dari sekadar ajang BWF World Tour menjadi panggung benturan mental terbesar. Dengan rivalitas merata, tekanan publik, dan rekor buruk, ganda putra Malaysia diprediksi melewati jalan terjal sejak babak pertama. Dan di ujung jalan itu, bayangan Sabar dan Reza terus menghantui, membuat setiap langkah tuan rumah terasa lebih berat. Kita tinggal menunggu, apakah ancaman Indonesia akan jadi kenyataan, atau justru Malaysia mampu menepis kutukan di kandang sendiri, dan tekanan pun makin membara hingga sorak-sorai mengguncang lagi. Drama Thailand pecah saat Alwi Farhan menyalahkan emas, Sabar Reza mengamuk, dan ganda putri Indonesia tersungkur di tikungan terakhir.
Kaleidoskop 2025 di Thailand seperti menyalakan kembang api terakhir ketika Alwi Farhan merebut emas tunggal putra dan menggetarkan harapan baru. Ia bukan hanya menang, ia menaklukkan derby paling panas melawan sesama pelatnas Cipayung, Moh Zaki Ubaidillah, di panggung individual SEA Games Thailand. Pertarungan itu berjalan rubber game, skor berayun 13-21, lalu 21-8, dan ditutup 21-12. Yang membuatnya dramatis, Alwi sempat tertahan di game pertama, tetapi kemudian mengubah tempo, menekan rally, dan membuat lawannya kehilangan udara. Laga final itu berlangsung di Gimnasium Thammasat University, Klong Luang, Pathum Thani, pada Minggu sore waktu setempat, membuat panggung seolah ikut bergetar. Statusnya sebagai unggulan kedua terasa pantas, karena ia tampil matang, tidak terburu-buru, dan tetap agresif saat momentum berbalik. Kemenangan ini mengangkat peringkat dan aura Alwi Farhan, yang sebelumnya sudah menempel papan atas dunia, kini membawa pulang emas yang membuat namanya melesat. Lebih dari sekadar medali, ini sinyal regenerasi. Karena di belakang Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang kian senior, ada darah muda yang siap memimpin. Tidak sendirian, Alwi membawa cerita Indonesia tentang kedalaman skuad, bahwa tunggal putra tidak hanya bergantung pada dua nama besar saja. Sementara itu, di ganda putra, panggung juga meledak, karena Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani merebut emas dengan gaya meyakinkan. Pasangan peringkat 8 dunia ini menumbangkan mantan juara dunia asal Malaysia, Aaron Chia dan So Wee Ik, di babak pamungkas. Mereka masuk sebagai unggulan ketiga, tetapi justru menaklukkan unggulan teratas dan pasangan peringkat 2 dunia dengan 2 game langsung. Skornya jelas, 21-14 dan 21-17, cukup untuk membuat stadion memekahkan telinga. Kemenangan itu terasa lebih pedas, karena ini adalah kemenangan beruntun atas Aaron dan Wee Ik dalam 2 pertemuan terakhir. Bahkan mereka baru saja mengalahkan pasangan yang sama di final beregu putra SEA Games beberapa hari sebelumnya, menandakan stabilitas yang nyata. Jadi bukan kebetulan, melainkan pola kemenangan yang dibangun dengan strategi servis rapi, transisi cepat, dan smash yang tepat sasaran. Di sisi lain, cerita ganda putri menghadirkan rasa getir, karena Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari harus puas dengan perak. Mereka menghadapi unggulan teratas Malaysia, Perlitan dan Emtina, dan final itu berubah menjadi duel 3 game yang menguras tenaga. Setelah kalah di game pertama, Febriana dan Melisa menyamakan kedudukan, membuat laga menjadi 1-1 dan harapan kembali hidup. Tetapi pada game penentuan, mereka tertinggal tipis dan akhirnya menyerah, dengan skor 16-21, 21-19, dan 17-21. Kekalahan ini menggagalkan upaya mempertahankan emas ganda putri yang sudah diraih Indonesia dalam 2 edisi terakhir. Meski begitu, medali perak tetap memberi catatan penting bahwa ganda putri Indonesia masih di jalur kompetitif, meski perlu konsistensi yang lebih tajam. Jika dirangkum, SEA Games Thailand 2025 memberi 3 warna, emas tunggal putra, emas ganda putra, dan perak ganda putri. 2 emas itu memberi energi baru, seolah menegaskan bahwa regenerasi bukan sekadar wacana, tapi sudah berbuah di level regional. Yang menarik, kemenangan Alwi Farhan terjadi lewat tekanan mental yang kuat, membalikan skor dan menguasai arena saat keadaan tidak ideal. Sedangkan Sabar dan Reza tampil seperti pasangan matang, memanfaatkan celah lawan, memainkan netting halus, lalu menutup dengan smash keras. Di balik semua itu, ada pesan kuat bahwa Indonesia memiliki kedalaman sektor ganda dan tunggal, dari pelatnas hingga pasangan profesional. Ini penting untuk musim berikutnya, karena kalender BWF World Tour menuntut stamina panjang dan pilihan pemain yang fleksibel. Dengan Jonathan Christie dan Anthony Ginting semakin senior, Alwi Farhan bisa menjadi poros baru yang memberi napas segar. Dan ketika pasangan seperti Sabar dan Reza terus menang, Indonesia punya kans nyata untuk mendominasi ganda putra di turnamen besar. Namun ganda putri tetap jadi pekerjaan rumah, karena tekanan final memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara emas dan perak. Kalau Febriana dan Melisa mampu menjaga fokus di poin kritis, mereka bisa kembali merebut gelar pada edisi berikutnya. Di akhir tahun, kaleidoskop ini terasa lengkap. Ada kemenangan yang meledak, ada kecewa yang menyengat, dan ada pelajaran berharga. Dan pertanyaannya kini, apakah momentum emas SEA Games Thailand ini mampu dibawa ke level BWF World Tour dengan konsistensi yang sama? Satu hal jelas, Alwi Farhan telah menyalakan obor baru. Sabar dan Reza meneguhkan kekuatan ganda, dan Indonesia kembali punya alasan untuk percaya.